Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Abdul Yakin dari mahasiswa UIN Sunan Ampel, Prodi PGMI. Di sini izinkan saya untuk berkenan untuk mewawancarai mengenai menggali kompetensi pembina pramuka tingkat siaga tata. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Yanuar Yusuf Pratama. Biasa anak-anak manggil saya itu Kak Yanuar. Baik, terima kasih Kak Yanuar. Di sini saya akan mewawancarai mengenai kompetensi pembina pramuka dan anggota pramuka siaga tata di dalam butir SKU siaga tata. Yang pertama, butir yang pertama dapat membaca Al-Quran dan mengetahui tanda bacanya, menyebutkan Asmaul Husna dan artinya, mengetahui dan menceritakan salah satu kisah Rasul dan menyebutkan 10 nama malaikat dari tugasnya. Sebelumnya pertanyaan yang saya berikan, apa yang Bapak ketahui mengenai bacaan-bacaan Al-Quran, tanda-tanda bacanya, makharijul huruf di dalamnya? Baik. Sebelumnya ini yang perlu saya sampaikan, Mas. Di Al-Mufidah itu siaga itu peserta siaga itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Dan pembinanya saya sendiri, itu ya. Kemudian untuk penggalangnya itu kelas 4 sampai dengan kelas 6 ada pembina satu lagi gitu. Nah, karena peserta yang segitu banyaknya, Mas, peserta siaga yang segitu banyaknya dan pembinanya cuma saya sendiri, maka biasanya penyelesaian SKU itu saya dibantu dengan guru-guru yang ada di Al-Mufidah. Seperti poin pertama. Poin pertama tadi tentang spiritual, Mas ya. Iya. Ya, tentang spiritual itu biasanya saya serahkan ke guru agamanya. Jadi mereka saya wajibkan minta tanda tangan ke guru agamanya, begitu Mas. Jadi saya menyerahkan yang lebih ahli. Bukan berarti saya nggak bisa, ya insya Allah saya bisa lah. Kalau baca terus sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya, gharibnya, terus tanda bacanya apa? Asmaul Husna beserta artinya, terus tugas malaikat. Cuman di sini saya apa ya? Menghargai dan menghormati yang lebih ahli dari saya, yakni guru agama yang ada di Al-Mufidah. Gitu, Mas. Berarti mengenai pembelajaran mengenai dalam bacaan Al-Quran, terus tanda bacanya dan makharijul hurufnya itu berarti yang mengajarkan langsung ke guru agamanya sendiri. Ya, guru agamanya. Saya di Al-Mufidah itu hanya kebagian yang bagian tekpram saja, teknik kepramukaannya saja. Untuk yang keagamaan, saya dibantu sama guru agamanya. Berarti mengenai kompetensi Bapak mampu ya dalam mengetahui hal itu semua tentang spirit keagamaan
baik bacaan Al-Quran, kemudian Asmaul Husna, terus hati-hatinya, kisah para Rasul, dan 10 nama malaikat, tugasnya Bapak tahu semuanya. Insya Allah saya bisa. Bisa diberikan salah satu contohnya, Pak? Contoh apa, Mas? Yang mana? Satu contoh kisah Rasul. Contohnya seperti itu, Mas ya. Apa namanya? Yang paling umum aja ya, tentang Nabi Adam, misal apa namanya? Mulai dari kehidupannya yang di surga, kemudian dikarenakan godaan setan ya, yang makan buah kuldi itu, kemudian diturunkan ke bumi. Diturunkan itu kan ya enggak hanya apa namanya Nabi Adamnya saja, tetapi sama istrinya. Ya kurang lebih seperti itu, Mas. Benar nggak? Kayaknya benar, Mas. Iya. Iya. Kemudian lanjut ke butir yang kedua, itu mengenai mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Kalau boleh tahu Dwi Dharma dan Dwi Satya itu seperti apa, Pak? Sebentar, Mas. Sebentar. Nah, baik. Dwi Dharma dan Dwi Satya itu kode kehormatan siaga, Mas. Kode kehormatan siaga. Nah, Dwi itu artinya dua, kemudian ini apa dulu? Dwi Satya apa Dwi Dharma? Dwi Satya ya. Dwi Satya. Ya. Dwi itu artinya dua, dan Satya itu janji. Jadi Dwi Satya itu dua janji siaga yang harus ditepati. Sedangkan Dwi Dharma itu, Dwi itu dua, dan Dharma itu adalah ketentuan moral. Nah, jadi Dwi Dharma itu moral atau tingkah laku yang harus dilakukan oleh anak siaga. Nah, sedangkan Dwi Satya itu bunyinya menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Kemudian yang kedua itu setiap hari berbuat kebaikan. Nah, sedangkan Dwi Dharma itu siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, kemudian siaga berani dan tidak putus asa. Seperti itu. Mengenai penerapannya, Pak, mengenai pembelajaran pengaplikasiannya dan makna di balik Dwi Dharma dan Dwi Satya itu seperti apa? Diulang, Mas, coba satu-satu dulu. Mengenai makna dan fungsi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang Dwi Dharma dan Dwi Satya. Itu biasanya saya aplikasikan ke dalam sebuah game, Mas. Jadi kalau anak siaga itu disuruh mengira-ngira atau membayangkan itu kan susah. Jadi mereka harus ada benda konkretnya, ada apa namanya, kejadian konkretnya. Jadi mereka ikut merasakan. Seperti contohnya Dwi Satya yang pertama, Mas ya, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
itu mereka diwajibkan sebelum mengikuti kegiatan pramuka itu ada doa bersama. Kemudian ketika selesai itu juga ditutup dengan doa bersama. Terus untuk yang Dwi Dharmanya seperti contohnya ketika game gitu ya. Ketika game mereka saya suruh maju ke depan. Tentunya itu kan ada yang berani, ada yang tidak, ada yang pede, ada yang minder dan seterusnya. Nah, itu di saat itulah kita sebagai pembina itu harus menekankan kepada mereka bahwa siaga itu harus berani, harus berani. Kalaupun mereka tidak bisa, udah maju aja, dicoba dulu, jangan putus asa. Seperti itu, Mas. Beraninya ini nanti dalam hal apa, Pak? Bagaimana? Berani dalam mewujudkan itu tadi, menjalankan kewajiban itu. Kewajiban terhadap kewajiban Tuhan Yang Maha Esa dan Dawi Dwi Satya, atau berani dalam hal apa, Pak? Maaf Mas, putus-putus. Apa tadi? Yang tadi Bapak bicarakan mengenai keberanian siswa terhadap menjalankan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ini berani Ya. nanti seperti apa? Atau berani menyebutkan di depan atau berani bagaimana, Pak? Oh, saya tidak pernah menyuruh mereka menghafalkan, Mas. Tidak pernah menyuruh mereka menghafalkan Dwi Satya itu apa, gimana, Dwi Dharma itu seperti apa. Enggak. Memang ada saatnya mereka saya suruh menulis. Tapi saya juga sadar bahwa kelas 1, 2, 3 itu ada yang belum bisa nulis. Nah, maka dari itu tulisan dan hafalan itu saya tidak mementingkan itu, Mas, tetapi lebih ke penerapannya. Penerapannya seperti itu tadi, berani. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, itu saya selingi dengan wejangan-wejangan di mana itu berpedoman kepada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Jadi seperti saya ulangi tadi, seperti ketika bermain, ketika mendapat hukuman, misal mendapat hukuman kan ada yang malu, nggak mau maju. Nah, biasanya itu saya kasih masukan, saya kasih omongan bahwa ayo siaga itu harus berani maju ke depan, berani menerima kekalahan. Kalau ada hukuman juga harus diterima. Gitu. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Belum dicoba kok nggak bisa. Itu namanya kan putus asa. Nah itu di situ kita kasih penguatan-penguatan seperti itu. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya mengenai salam pramuka. Dapat menjelaskan tentang salam pramuka kepada teman sebelumnya. Nah, di sini apa yang Bapak ketahui mengenai salam pramuka sekaligus makna dan fungsi-fungsinya? Baik. Ya, salam pramuka itu ada 3, Mas. Ada 3. Yang pertama itu adalah salam biasa. Salam biasa itu yang seperti apa namanya? Salam pramuka. Jadi salam biasa itu biasanya diberikan kepada sesama anggota pramuka. Jadi ketika bertemu, ketika memulai kegiatan, itu biasanya menggunakan salam biasa.
Kemudian ada salam penghormatan. Salam penghormatan ini ditujukan seperti penghormatan kepada bendera merah putih, kemudian kepada kepala negara atau wakil negara, presiden, dan seterusnya, pejabat-pejabat seperti itu. Terus biasanya juga digunakan ketika pemakaman jenazah pahlawan. Tuh. Terus ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya itu dikumandangkan, itu kan biasanya penghormatan. Seperti itu, Mas. Itu yang kedua, salam penghormatan. Yang ketiga itu adalah ada salam janji. Salam janji ini biasanya diberikan ketika pelantikan. Jadi siaga mula ke siaga bantu ke siaga tata, seperti itu. Jadi ketika pelantikan itu ada salam janji. Mengenai penerapannya, Pak, salam pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya dalam Kehidupan sehari-hari. Oh. Jadi maksud dari penghormatan itu kan penghargaan, Mas ya. Jadi kita itu bagaimana cara menghargai orang lain, menghargai seseorang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Terus apa namanya? Berbuat apa ya? Ya itulah Mas, intinya itu penghargaan. Jadi kita itu tadi menghargai orang gitu. Seperti itu, Mas. Berarti sikap kita itu terhadap salam pramuka itu menghargai juga menghormati dan melaksanakannya. Iya. Melaksanakannya. Baik Bapak, selanjutnya mengenai pertanyaan selanjutnya tentang mempunyai buku tabungan dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan tersebut sekurang-kurangnya 12 minggu sejak menjadi pembina siaga. Seluruh atau sebagiannya dari uang itu termasuk dari usahanya sendiri. Ini bagaimana, pertanyaannya bagaimana caranya Bapak menabung di buku tabungan tersebut? Dengan menggunakan Ya, baik. itu apa uangnya sendiri, usahanya sendiri, bagaimana caranya? Baik. Seperti yang saya bicarakan tadi di awal, bahwasannya saya tidak sendirian, Mas. Jadi dengan anggota siaga yang segitu banyaknya, saya sendirian tentunya akan kewalahan. Apalagi dengan jam mengajar yang sangat sempit, yakni 1 jam biasanya. 1 jam itu belum pembukaan, penutupan, terus belum rewelnya anak-anak. Jadi materi itu akan sangat sempit waktunya. Nah, seperti untuk menabung ini saya dibantu dengan wali kelasnya, Mas. Nah, jadi wali kelas itu saya beritahukan bahwa anak-anak ini harus mempunyai tabungan kecil, masih kelas rendah, jadi kelas 1, 2, 3. Kalau mereka bekerja kan tidak boleh, Mas. Nah, meminta kepada orang tuanya. Meskipun 500, 1000, 2000 diterima saja. Saya bilang gitu ke wali kelasnya. Jadi untuk yang mengkoordinir siswa menyetorkan uang tabungan ke guru.
Jadi seperti itu, Mas. Berarti itu uangnya itu ngambil dari uang sakunya, disisihkan begitu. Iya, kalau kelas besar kan enak, Mas. Mereka bisa dapat uang dari usahanya sendiri. Misal mereka sudah bisa membuat barang kerajinan, barangkali membuat gelang atau membuat apa, itu saya yakin sudah bisa. Kemudian membantu orang tua, terus kemudian dikasih uang saku lebih, itu saya optimis lah mereka bisa. Tapi untuk siaga, Mas, tidak bisa seperti itu. Kan nggak mungkin siaga disuruh buat apa, terus kemudian dijual, itu terlalu berat bagi mereka, Mas. Itu nantinya fungsinya untuk apa, Pak? Apa dalam menabung dan menyisihkan, dengan menyisihkan uang sakunya tadi itu tujuannya dan fungsinya tadi untuk apa uangnya? Biasanya uang tabungan itu tergantung sama wali muridnya. Jadi proses menabung itu kan berjalan terus. Kemudian ketika pengambilan rapot, wali kelas akan memberitahukan bahwasannya tabungan anaknya itu sekian. Anaknya sekian. Ini mau diapakan? Jadi ada perjanjian di situ dan kesepakatan di situ. Kalau memang uangnya diambil, ya silahkan. Kalau memang uangnya untuk membayar SPP, jadi untuk meringankan bayar SPP, itu juga silahkan. Jadi di situ saya menyerahkan penuh tabungan itu kepada wali kelas dan orang tua, Mas. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya mengenai membayar uang iuran kepada gugus depan. Ya juga diboleh dari usahanya sendiri. Ini bagaimana, Pak? Mengenai apa yang Bapak ketahui tentang uang iuran kepada gugus depan? Ya, baik. Memang ada, Mas, iuran di gugus depan, memang ada. Tapi kembali lagi, bukan saya yang mengkoordinasi, tetapi ada guru yang mengkoordinasi. Jadi gimana ya maksudnya? Siswa itu membayar ke wali kelas. Kemudian wali kelas menyetorkan kepada koordinator gugus depan. Ada yang bagian itu. Jadi untuk siaga itu satu guru yang mengkoordinasi uang iuran gugus depan, penggalang ada satu orang. Nah, itu biasanya kita gunakan untuk membeli barang dan peralatan yang diperlukan seperti tongkat, terus persiapan lomba untuk ya keperluan lomba seperti itu. Kalau untuk barang fasilitas yang di sekolah kan sudah cukup lah menurut saya, sama tongkat-tongkat gitu juga sudah sudah ada. Jadi tinggal uang-uang iuran tadi itu digunakan untuk lomba-lomba seperti itu. Ini uangnya juga dari anggota itu siaga atau bagaimana, Pak?
Iya, dari anggota siaga, Mas. Oh, berarti itu uangnya juga sama kayak tadi menyisihkan uang sakunya. Dari uang sakunya atau ada usaha sendiri? Kebanyakan guru-guru wali kelasnya itu memberikan saran itu dari uang sakunya, Mas. Baik Pak, selanjutnya mengenai yang butir ke-6 mengenai lambang gerakan pramuka. Nah, ini tentang membuat lambang gerakan pramuka dari bahan yang ada. Jadi apa yang Bapak ketahui tentang lambang gerakan pramuka dan makna-makna di dalamnya? Baik. Mengenai lambang gerakan pramuka, itu saya beri pengetahuan saja kepada anak-anak bahwasannya lambang gerakan pramuka itu tunas kelapa seperti itu. Kemudian untuk pengetahuan yang lain, Mas, seperti makna dari tunas kelapa itu apa, kemudian dicetuskan oleh siapa, tahun berapa, itu mereka hanya saya kasih pemberitahuan aja, jadi nggak sampai mereka menghafal atau menulis, karena kembali lagi mereka banyak yang belum bisa menulis seperti itu. Untuk membuat lambang gerakan pramuka itu ada memang materi itu ada. Jadi mereka saya suruh menggambar tunas kelapa dengan pensil dulu, dengan pensil. Baru ketika di penggalang, mereka kita ajak untuk membuat mozaik yang biji-bijian ditempel-tempelkan, Mas. Nah, kalau siaga kelas kecil 1, 2, 3 memang bisa. Saya yakin bisa. Tapi pengerjaannya itu membutuhkan waktu yang lama, pertama. Yang kedua, mereka butuh pendamping. Kan nggak mungkin ketika pramuka wali murid atau siapa gitu mendampingi mereka membuatkan pekerjaan mereka, kan nggak mungkin, Mas. Itu gimana riwehnya. Saya sendiri di 3 kelas. Maksudnya 3 tingkat, 1, 2, 3. Satu aja udah ada 1A, 1B, yang 2 itu 2A, 2B, itu 6 kelas jadinya, Mas. Jadi ya saya mewajibkan hanya menggambar saja. Jadi bahwasannya saya kasih tahu bahwasannya ini adalah lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka itu tunas kelapa, yang kalian gambar itu adalah tunas kelapa. Seperti itu, Mas. Dari ilustrasi dan gambaran yang dibuat sama anak-anak itu, anak-anak paham mengenai makna dan apa fungsi dibalik lambang gerakan pramuka itu, mereka paham. Sepertinya tidak. Ini saya jujur aja. Sepertinya tidak, karena materi itu terlalu berat, Mas. Terlalu berat untuk anak siaga. Jadi saya dengan kepala sekolahnya itu sudah membuat kesepakatan, membuat
apa namanya, bukan perjanjian, tapi ya berupa kesepakatan-kesepakatan bahwa anak siaga itu jangan terlalu banyak materinya, Mas. Jadi cukup diajak bermain, diajak bernyanyi, yang penting mereka itu seneng gitu. Untuk tek-pramnya, teknik kepramukaannya itu hanya sebagai selingan-selingan saja, seperti itu tadi, seperti lambang gerakan pramuka. Ya mereka buat gambar aja, gambar, kemudian mereka dapat mengetahui bahwasannya itu, oh ini namanya tunas kelapa. Tunas kelapa itu lambang gerakan pramuka. Terus eh, apa namanya? Mereka dapat menghargai, dapat menerima pekerjaan mereka, tidak apa namanya? Tidak malulah dengan pekerjaan mereka, tidak minder dengan pekerjaan mereka bersama teman-temannya, kok itu bagus, kok punya saya kok jelek gitu. Untuk makna-maknanya itu hanya saya kasih selingan-selingan saja, cuma enggak saya suruh menghafal karena ada banyak Mas, seperti tunas kelapa itu bisa tumbuh di mana-mana. Jadi anak pramuka itu bisa menyesuaikan di berbagai lingkungan, berbagai situasi, seperti itu, Mas. Cuma ya kembali lagi, tidak semuanya saya kasihkan ke mereka, termasuk itu tadi. Begitu, Mas. Berarti nanti kalau misalnya apa tadi kan maknanya kan apa tidak lalu mendetail, langsung ke pengaplikasiannya bahwa tunas kelapa seperti contoh tadi, tunas kelapa itu tumbuh di mana-mana, berarti anak pramuka itu harus bisa menyesuaikan dalam situasi apapun. Berarti nanti pengaplikasiannya itu ya seperti itu langsung ke kehidupan sehari-hari. Iya, pengaplikasiannya ya kembali lagi ketika mereka apa namanya, bermain, mereka apa namanya, ya kita kasih ice breaking, mereka itu mudah bergaul dengan temannya, tidak minder meskipun kita acak-acak apa namanya, barungnya, mereka sudah siap. Dapat barung dengan siapapun mereka sudah siap. Tidak nggak mau sama anak ini, nggak mau sama anak ini, enggak. Itu yang kita tekankan, Mas. Jadi pentingnya game-game itu ya seperti itu. Saya kasih selingan-selingan seperti itu, Mas. Jadi tidak, ayo anak-anak ditulis makna lambang gerakan pramuka satu, seperti itu. Enggak. Itu kayaknya percuma, Mas. Langsung lanjut pertanyaan selanjutnya mengenai macam-macam kegiatan seni budaya yang berada di daerah asalnya. Nah, pertanyaannya apa yang Bapak ketahui dan bagaimana mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai kegiatan seni budaya yang berada di daerah asalnya, dan apakah bisa anak tersebut memperagakannya langsung atau bagaimana? Nah, itu kembali lagi. Saya hanya ke bagian tekpramnya, Mas. Ini kan seni budaya, jadi mereka saya wajibkan untuk minta tanda tangan kepada guru kelasnya atau guru seni budayanya yang bersangkutan. Karena ya kembali lagi, waktu pramuka hanya sedikit, jadi nggak mungkin kita memperagakan tarian atau apa namanya, kesenian. Kalau misal game tradisional itu pernah, cuma saya lupa namanya itu.
pakai tongkat. Jadi saya perkenalkan bahwa ini adalah game tradisional gitu. Cuma saya lupa namanya. Jadi nggak sekompleks yang ada di Penggalang dan seterusnya. Mereka hanya inti-intinya saja bahwa yang sederhana gitu loh Mas. Yang sederhana seperti game tradisional, nyanyian tradisional, nyanyian daerah seperti itu Mas. Contohnya Pak, apa salah satu kegiatan seni budaya di daerah asalnya? Nah, itu saya lupa Mas gamenya. Pernah kok pakai pakai itu pakai tongkat itu. Saya lupa namanya. Yang jelas pernah dan apa namanya? Kita sering mengajak pakai apa? Pakai lagu-lagu tradisional seperti Jublak-jublak suweng, terus apa namanya? Ini ilir-ilir seperti itu. Namun sikap mereka terhadap seni budaya yang berasal di daerah asalnya itu, apakah mereka bisa menghargainya atau bagaimana sikap mereka terhadap seni budaya di daerah asalnya itu? Yang jelas mereka menerima dan ketika melakukan itu mereka happy, Mas. Nah, jadi kan sikap senang, sikap happy itu kan menunjukkan bahwasannya mereka menerima seperti itu, Mas ya. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai 5 tanda kecakapan khusus. Sebelumnya apa yang Bapak ketahui tentang tanda kecakapan khusus? Kan itu ada banyak bidangnya. Contohnya kayaknya ada 5 bidang. Iya, ada 5. Sebentar Mas ya, sebentar.